Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya. Sekarang di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, terutama di materi teknik dasar pengolahan makanan. Ya, kita langsung saja. Di sini ada dua teknik pengolahan makanan ya. Yang pertama yaitu teknik pengolahan metode panas basah gitu ya. Dan yang kedua adalah teknik pengolahan metode panas kering. Oke, apa sih teknik pengolahan metode panas basah? Yaitu penghantaran panas pada makanan melalui bahan cair, misalnya stok, saus ataupun uap. Ya, kalau pokoknya ketika masak kita menggunakan air, maka itu tergolong teknik pengolahan metode panas basah. Termasuk air di sini cairan gitu ya, termasuk saus gitu ya, atau uap gitu, dan stok juga sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contohnya, ini teknik basah ya. Nah, memasak makanan dalam air mendidih atau merebus pada temperatur 100 derajat Celcius, bahan makanan seluruhnya harus tertutup cairan. Bahan makanan yang dapat diolah dengan metode ini adalah sayuran, telur, ayam, ikan, dan daging. Nah, itu adalah boiling ya. Tadi lupa Ibu ngasih tahu. Jadi boiling ini memasak makanan dengan temperatur 100 derajat Celcius. Lihat kalau di rumah mama kalian ngegodogen daging ya, itu masuknya boiling. Ditutup pancinya gitu ya. Bahkan ada yang pakai presto, maka itu dengan suhu yang sangat tinggi. Karena kalau enggak, dagingnya enggak akan empuk ya. Termasuk sebetulnya sayuran, tapi tidak semua sayuran, paling hanya beberapa, kayak misalnya kentang itu pakai teknik ini. Tapi kalau misalnya sayuran-sayuran hijau kayak bayam, kangkung gitu, dia beda tekniknya ya. Telur pun sama, yang membutuhkan matang dengan sempurna ya, teknik boiling. Ingat 100 derajat Celcius. Nah, ini contohnya. Termasuk ketika membuat rendang pun sama. Yang kedua adalah teknik simmering. Simmering, apa sih teknik ini? Memasak dalam cairan mendidih dengan api kecil dan pelan, temperatur panas sekitar 85-96. Bahan makanan seluruhnya harus tertutup cairan ya. Nah, ini lebih rendah suhunya gitu ya dari yang tadi, dan apinya lebih kecil. Biasanya ini untuk sayuran bersantan, kaldu, semur, soto, rawon. Ayam pun termasuk. Biasanya lama, direbusnya lama, tapi dengan suhu yang tidak terlalu tinggi gitu. Apinya jadi apinya kecil gitu ya. Itu simmering. Nih contohnya ya, ketika mau ngebuat telur. Kemudian yang ketiga, poaching ya, poaching, yaitu memasak makanan dalam sedikit cairan dengan panas yang diatur agar tidak sampai mendidih. Temperatur yang digunakan antara 71 sampai 82 derajat Celcius. Cairannya sedikit, ingat. Contohnya egg poach. Nih, seperti ini. Ya. Ini boiling contohnya. Kemudian yang ini simmering ya, yang tadi yang ini simmering. Kemudian yang ini egg poach. Egg poach ini masuk ke poaching. Jadi nah, kalau ini braising ya. Braising biasa disebut mengungkep. Nih, kalau di rumah sering dengar kata ungkep ayam. Mengungkep makanan dengan sedikit cairan yang ditutup dan menggunakan suhu sedang. Contoh hidangannya semur ayam yang ini. Ayam kok gambarnya gini ya? Ya nggak apa-apa. Pokoknya intinya mengungkep itu braising. Bahasa gayanya braising. Itu mengungkep. Kemudian selanjutnya yaitu blanching. Nah, blanching ini biasanya dilakukan dengan air panas mendidih. Makanan yang telah di-blanching harus disiram dengan air dingin untuk menghentikan proses pemasakan lebih lanjut. Contohnya side dish hidangan, main course, sayur urap. Biasanya untuk kayak sayuran-sayuran kacang-kacangan gitu untuk urap ya. Kayak buat lotek
Kalau kalian mau bikin lotek tuh sayur-sayurannya, maka metode yang dipakainya blanching ya. Kemudian toge, pernah lihat toge tinggal disiram sama air mendidih kan gitu ya. Kemudian setelah itu dicuci, biasanya orang bilangnya dicuci pakai air dingin. Nah, itu proses blanching namanya. Nah, stewing, apa stewing itu? Stewing adalah mengolah bahan makanan dengan menumis bumbu terlebih dahulu. Bumbunya digoreng dulu ya. Bumbu juga bisa tidak ditumis, direbus dengan cairan di atas api sedang dan sering diaduk-aduk. Cairan yang biasa dipakai adalah santan dan stok, sop dan opor ayam contohnya. Ini ya, ini masuk ke stewing. Di rumah kalau mama masak dulu bumbunya, kemudian dikasih air yang banyak, masukin ayamnya tuh, nah itu masuk ke stewing. Lalu steaming, di steam katanya, ikan asinnya di steam. Kalau kalian pernah dengar apa sih steaming itu? Proses memasak lembab atau basah dengan panas dari uap air, atau dikenal dengan istilah mengukus ya. Jadi dikukus, steaming itu, steam itu ngukus. Siomay, roti kukus, ubi kukus, biasanya nganggo langseng mau di kita. Bukan langseng ya, iya ya, benar langseng ya, steaming. Nah, itu tadi metode pengolahan dengan teknik basah. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang kering ya. Metode panas kering yaitu penghantaran panas kering pada makanan melalui udara panas, metal panas, radiasi, atau lemak panas. Nanti kita lihat nih contohnya apa aja sih gitu. Nih, kayak misalnya bikin cake juga ya. Nih, baking atau membuat kue kering. Nah, memasak makanan dengan menggunakan panas udara yang mengitarinya. Metode ini biasanya dengan oven. Nah, cookies, pie, hot pudding, pastry ya. Nah, ini masuk bagian dari panas kering. Nah, sebentar lagi nih bulan puasa, orang tua kalian bikin kue atau kalian juga pada bikin kue. Jadi harus ingat ketika bikin kue berarti ini lagi proses baking ya. Makanya suka ada istilah baking powder atau misalnya apa BP itu. Nah, itu biasanya untuk membuat kue. Yang kedua, roasting. Nah, ada orang mengenal roasting juga di kopi ya. Roasting itu apa sih? Nah, roasting itu metode memasak dengan menggunakan panas kering ya, dari nyala api yang terbuka, oven atau sumber panas lain. Dipanggang roasting itu. Nih, coba lihat kayak gini. Ya, sate juga sebetulnya termasuk roasting ya. Nih, apa, ayam bakar, ikan bakar, itu proses roasting. Gayana bahasana roasting padahal dibakar ya, daging, ikan, ayam. Oke, nih selanjutnya grilling. Oh, tadi roasting, oh beda ya. Coba lihat apa bedanya. Oh, kalau roasting di dalam ini ya, nyala api terbuka. Iya, terbuka berarti hampir sama grilling. Nah, bedanya di sini kalau grilling itu memasak di atas grill yang diletakkan di atas sumber panas, dapat berupa arang, elemen listrik, atau elemen yang dipanaskan dengan gas. Jadi kalau pembakarannya pakai arang ya, maka masuknya proses grilling namanya. Sate itu berarti tadi salah Ibu ya. Sate bukan roasting. Kalau roasting tadi bagar dengan api yang terbuka saja gitu, tidak ada apa media yang lain. Kalau ini dia pakai arang ya, pakai arang seperti ini ya, maka disebutnya grilling. Kita lanjutkan deep frying, memasak dengan banyak minyak yang temperaturnya 100 derajat Celcius, menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak sehingga makanan tenggelam. Nah, ini yang banyak kalian lakukan di rumah-rumah nih, termasuk goreng bala-bala ya, itu masuk ke deep frying. Oke, kita lanjut. Shallow frying. Kalau tadi deep itu minyaknya banyak, kalau shallow itu apa sih? Yaitu metode memasak makanan dalam jumlah sedikit dengan lemak atau minyak yang dipanaskan terlebih dahulu dalam pan yang dangkal, atau shallow itu dangkal ya, atau ceper, kata yang ceper ya. Jumlah lemak yang digunakan untuk menggoreng hanya sedikit, yaitu dapat merendam sekitar 1/3 bagian makanan yang digoreng. Kayak kalian bikin telur ceplok lah gitu, itu
gayanya shallow frying atau nama kerennya shallow frying. Saya mau melakukan proses shallow frying, Bu. Bikin apa? Telur ceplok. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut sautéing ya. Metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak yang hanya menempel pada permukaan wajan atau alat pemanas. Lemak dipanaskan dengan panas yang relatif tinggi sehingga proses memasak makanan dapat berlangsung secara cepat. Kayak kita bikin capcay. Jadi minyaknya sedikit, lebih sedikit dari yang shallow. Kalau shallow itu minyaknya 1/3-nya ya, kalau ini lebih sedikit lagi. Sautéing. Udah seperti itu anak-anak ya. Terima kasih. Itu untuk teknik-teknik memasak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.